Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam akhad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai siang hari ini ruh-ruh kita masih menyatu dari jasad kita. Napas kita masih keluar masuk dari tenggorokan kita.
dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan kita, kaki kita, mata kita, bahkan darah dan jantung kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia ini untuk mempersiapkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, alias datangnya suatu kematian yang pasti ini akan terjadi terhadap diri kita. Kapan dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah, dan bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Oleh karena itu, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah, sujud, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap apa yang kita lakukan, yang sudah, yang sedang, yang akan kita kerjakan, kesemuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kubur kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman dan penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di wilayah kita, bahkan di negara kita yang tercinta ini, bila ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jaga diri kita, keluarga kita, wilayah kita, bahkan negara kita yang tercinta ini dari paham-paham, dari ajaran-ajaran, dari aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang akan merusak akidah Islamiyah kita, termasuk paham-paham komunis Indonesia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, informasi, tarbiyah, pendidikan kepada para sahabat. Apa kabar tersebut? Informasi tersebut, pendidikan tersebut. Wahai para sahabatku, bahwasanya ada 3 perbuatan yang berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 3 perbuatan itu sehingga berat dilakukan tanpa dilandasi dengan iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, yaitu apa? Asyaddul a'mali thalatha. 3 perbuatan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama insabur rajulin min nafsihi, yaitu apa? Menyadarkan diri sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perbuatan yang amat berat bila tidak dilandasi dengan iman. Renungan buat kita, apalagi menyadarkan orang lain. Menyadarkan diri kita sendiri saja berat. Mana contoh? Kita tahu dari para ulama-ulama kita menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana hikmah, manfaat, derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Sering kita dengar disampaikan oleh para ulama-ulama kita dalam kajian-kajian, dalam taklim-taklim dan lain sebagainya. Kita tahu bahwasanya salat berjamaah itu lebih tinggi nilainya dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Tahu kita dan paham, namun terkadang untuk menyadarkan diri kita berat. Inilah menjadi renungan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang mengeluarkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Kita tahu dan kita paham. Kita sering dengar melalui kajian-kajian dan taklim-taklim. Terkadang kita belum menyadarkan diri kita untuk melakukan apa? Mengeluarkan zakat kita, infak kita, sedekah kita. Inilah renungan buat kita. Nah, oleh karena itu mari sama-sama agar kita dapat menyadarkan diri kita, tentunya harus disikapi dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia menyadarkan dirinya bahwasanya orang yang melakukan salat berjamaah dengan 27 derajat itu nilainya lebih tinggi bagi orang yang beriman. Dia tidak mau sia-siakan hidup di alam dunia ini. Dan bagi orang yang beriman, dia akan sadar dirinya harta semua adalah titipan, jabatan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Maka mereka tidak mau ditipu dengan urusan-urusan dunia. Itulah orang yang beriman. Kenapa? Dia yakin setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya kematian. Karena semuanya yang dicintai di dunia ini akan lepas. Mereka akan tinggalkan begitu saja. Siapa yang dapat menerangi alam kuburnya? Wa amaluhu, amal kebaikannya. Maka orang beriman selalu berpikir akhirat. Kenapa? Karena dia menyadarkan dirinya. Inilah termasuk kita sebagai umat Islam. Harusnya kita sadar dengan kondisi saat sekarang ini bagaimana kezoliman terhadap para ulama-ulama kita, kezoliman kepada kiai-kiai kita, kepada para habaib. Seharusnya kita sadar bahwasanya yaitu apa? Kenapa kemarin kita memilih pemimpin-pemimpin yang zalim? Inilah renungan buat kita. Oleh karena itu sadarkan diri kita, mau kemana kita hidup. Kesemuanya dibatasi dengan waktu, umur, tenaga, pikiran, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Semuanya dibatasi dengan waktu. Namun bagi orang yang beriman, kesemuanya itu dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari sesuatu hal yang bersifat duniawi yang mengakibatkan mereka tertipu dengannya. Inilah renungan buat kita. Oleh karena itu sadarkan diri kita, mau kemana kita hidup. Ya, kematian telah menanti kita. Malaikat Ijroil sedang memonitor kita, meneropong kita. Maka saya katakan bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin nanti malam kita masih hidup, minggu depan kita masih hidup, bulan depan kita masih hidup, tahun depan kita masih hidup? Tidak ada yang menjamin persoalan umur. Yang terpenting bagi kita, mari sadarkan diri kita. Apalagi di bulan Rajab yang sebentar lagi akan datang, esok hari. Kita disuruh untuk apa? Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, bahkan kunci surga beliau yang memegangnya.
Bahkan daripada umat-umat daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa, Rasulullah yang akan memberikan syafaat masih ingin bertemu dengan bulan Rajab, masih ingin dengan bulan Sya'ban, masih ingin bertemu dengan bulan Rajab. Ada apa di 3 bulan itu? Ini yang harus kita kaji. Pertama, secara singkat, di bulan Rajab adalah satu bulan yang amat istimewa. Di situ ada di dalamnya salah satu perintah Allah, yaitu untuk mendirikan sholat. Ini renungan. Karena amal ibadah yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah adalah sholat, bukan amal ibadah yang lainnya. Di bulan Rajab kita disuruh untuk apa? Memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat-maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, mulai kapan? Mulai dari balik sampai saat ini. Karena dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu numpuk. Bohong kalau manusia tidak punya dosa, siapapun mereka. Ustadzkah dia, kiaikah dia, pejabatkah dia, dan siapapun pasti punya dosa. Maka kesempatan kita dipertemukan di bulan Rajab ini, yang insya Allah besok kita akan memasukinya, bahkan nanti sore kita sudah memasukinya. Kita perbanyak istighfar, bersegeralah untuk mohon ampun nama Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah wahai para pendosa, kata Allah. Wahai hambaku yang penuh dengan dosa, bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo melalui mimbar Jumat ini sadarkan diri kita mau kemana kita hidup. Yang kedua, kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita yang hasad, yang hasud, yang sombong, dan lain sebagainya. Kesempatan kita masih dipertemukan di bulan ini, di hari ini. Janganlah kita sia-siakan, karena umur kita tidak tahu rahasia Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Kita bisa mengisi daripada amaliyah bulan tersebut, dengan harapan pula dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan berkah dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Urusan-urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi dengan kekuatan yaumul Jum'ah ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Bil khusus wabah Covid-19 yang terjadi di negara kita, khususnya kota Jakarta, segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, wilayah kita, kampung kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan para ulama-ulama kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Shihab selalu dalam kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du.
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لي وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الله